Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan, penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan Bisikan. setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Asbabun nuzul surat Al-Mu'awwadzatain yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Para ahli tafsir berkata, seorang anak Yahudi menjadi pelayan Nabi. Orang-orang Yahudi senantiasa mendekatinya, sampai pada suatu ketika si Yahudi mengambil sisir yang dipakainya nyisir rambut Nabi SAW. Dari pelayan itu, kemudian orang Yahudi menyihir Nabi dengan rambut beliau yang terdapat di sisir itu. Orang yang diserahi untuk melakukannya adalah Lubaid bin Al-Asam al-Yahud. Setelah dibentuk sedemikian rupa lalu dimasukkan dan ditanam di dalam sumur Bani Zuraik, yang dikenal dengan nama Zarwan. Rasulullah jatuh sakit dan rambut kepalanya banyak yang rontok. Bahkan sempat beliau terlihat mendatangi istri-istrinya, namun beliau tidak mendatanginya. Sedang tidur, tiba-tiba beliau didatangi dua malaikat. Yang satu duduk di sisi kepala, sedang malaikat yang satunya duduk di sisi kaki beliau. Malaikat yang ada di sisi kepala beliau berkata, "Bagaimana keadaan laki-laki ini?" Malaikat yang satunya menjawab, "Taba." Malaikat yang di sisi kepala bertanya, "Apa itu taba?" Ia menjawab, "Sihir." Ia bertanya lagi, "Siapa yang menyihir?" Ia menjawab, "Lubaid bin Al-Asam al-Yahudi." Telah menjawab dengan sisir dan rambut beliau yang ada di sisir itu. Ia bertanya lagi, "Di mana barang itu berada?" Dijawab, "Di dalam pelepah kurma." Ada yang mengatakan di dalam lilin yang dibentuk menyerupai wajah beliau, yang dimasukkan ke dasar sumur Zarwan yang ditindih batu besar. Lalu Rasulullah terjaga dan bersabda, "Mereka datang ke sumur dimaksud dan melihat sedikit airnya seakan tinta berwarna biru tua. Bahwa Allah telah memberitahukan kepadaku mengenai penyakitku." Selanjutnya beliau mengutus Ali, Zubair, dan Amr bin Yasir. Mereka datang ke sumur dimaksud dan melihat sedikit airnya seakan tinta berwarna biru tua. Selanjutnya mereka mengeluarkan pelepah yang dibuat penyihir beliau itu dan ternyata di dalamnya memang terdapat sisir beliau dan ternyata di situ terdapat 11 buhul. Masing-masing buhul ditusuk dengan jarum. Lalu Allah menurunkan surah Al-Mu'awwadzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Setiap beliau membawa satu ayat. Terlepas satu buhul, dan beliau merasakan ada yang terlepas dan semakin ringan sampai buhul yang terakhir. Beliau pun bangkit terasa terbebas dari buhul-buhul tersebut. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengobati, memantrai beliau dengan membaca doa, "Bismillahi urkika min kulli syai'in yuzika, wa min hasidin wa ainin alahu yashifika." Kurung buka. Dengan menyebut asma Allah aku memantraimu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu, dari kedengkian orang yang dengki dan dari ain. Allah menyembuhkanmu. Mereka orang-orang Yahudi dan musyrik merasa heran melihat beliau segar bugar. Beliau bersabda, "Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak suka hal itu akan berpengaruh buruk pada manusia. Akan ditiru orang." Demikianlah ketabahan dan keluhuran budi beliau. Asbabun nuzul surat Al-Mu'awwadzatain yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa memberitahu kami. Isa memberitahu kami. Dari Hisyam dari ayahnya,
Dari Aisyah, ia pernah berkata, Nabi pernah disihir, sampai beliau dihayalkan bahwa beliau akan berbuat sesuatu, namun beliau tidak melakukannya. Sampai pada suatu hari beliau berdoa, lalu beliau bersabda, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberiku petunjuk mengenai sesuatu yang di dalamnya mengandung kesembuhanku? Aku didatangi dua malaikat, yang satu duduk di sisi kepalaku dan satunya di sisi kedua kakiku. Salah satunya berkata, disihir? Titik. Ia bertanya, siapa yang menyihir? Titik. Ia menjawab, Labid bin Al-Asham. Dia bertanya, dengan apa? Koma. Dengan sisir dan rambut belau yang terdapat pada gigi sisir itu dan dimasukkan dalam pelepah kurma. Jantan. Ia bertanya, di mana ia diletakkan? Di dalam sumur Zarwan. Kemudian beliau keluar pergi ke sumur itu. Lalu kembali pulang dan bersabda pada Aisyah, pelepah kurmanya yang dipakai menyihir beliau, seperti kepala setan. Aku bertanya, engkau mengeluarkan dari dalam sumur itu? Beliau menjawab, tidak. Aku telah disembuhkan oleh Allah, aku khawatir hal itu akan menimbulkan pengaruh pada manusia. Kemudian sumur itu ditanam. Hadits riwayat Bukhari.